Akhir tahun 2020 lalu, pemerintah Indonesia mulai melirik isu Papua Merdeka dikarenakan sosok Benny Wenda yang kita ketahui adalah ketua dari Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for Rights Papua yang disingkat dengan ULMWP telah mendeklarasikan berdirinya negara Papua Barat. Namun, apa arti dari deklarasi Papua Merdeka itu? Apakah ini baru pertama kali? Bagaimana tanggapan masyarakat Papua? Apakah ada tindakan lanjut dari pemerintah Indonesia terkait deklarasi Benny Wenda ini? Mari kita bahas. Hai, selamat datang di channel Tongpu Cerita, yaitu channel yang membahas seputar hal tentang Pulau Papua. Dan dalam video kali ini, kita akan membahas tentang deklarasi Papua Merdeka. Yang pertama kita harus tahu dulu apa arti deklarasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, deklarasi adalah pernyataan ringkas dan jelas tentang suatu hal. Selanjutnya, Papua Merdeka. Istilah Papua Merdeka ini bisa diartikan kebebasan hak orang Papua untuk mempunyai negara sendiri. Namun, bisa juga diartikan Papua Merdeka berarti memiliki hak yang sama dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Akan tetapi, itu semua terserah dari sudut pandang masing-masing orang. Namun, dalam video kali ini, kita lebih ke arah Papua Merdeka sebagai hak orang Papua untuk mempunyai negara sendiri. Jadi, apa itu deklarasi Papua Merdeka? Jika kita gabungkan kalimat-kalimatnya, maka deklarasi Papua Merdeka berarti pernyataan ringkas dan jelas tentang Papua yang mempunyai hak untuk menjadi negara sendiri. Lalu, siapa yang telah mendeklarasikan Papua Merdeka? Seperti yang kita ketahui bahwa Benny Wenda selaku ketua dari Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat atau United Liberation Movement for Rights Papua telah mendeklarasikan berdirinya negara Papua Barat pada akhir tahun 2020 lalu. Apakah ini menjadi yang pertama kali? Nyatanya tidak, sebab deklarasi Papua Merdeka sudah dilakukan beberapa kali. Tahun 71 itu sudah dideklarasi pemerintahan Papua oleh Setrum Korem di Victoria. Itu pertama kali tahun 71. Jadi kalau kita hitung sampai dengan Benny Wenda, Benny ini keempat orang yang mendeklarasikan sebagai presiden dari Papua. Setelah Setrum Korem, kemudian Karet, ya kan, kemudian Perkorus yang kemarin. Kalau yang tiga itu mendeklarasikan di luar. Kalau Perkorus itu di Jayapura, yang kemudian beliau ditahan dan baru keluar dari penjara sampai sekarang. Jadi kalau saya pikir apa yang dideklarasikan ini kan ada semangat, ada idealisme yang memang belum terselesaikan sejak integrasi tahun 61 sampai dengan Pepera tahun 69. Tahun 1971 ada Setrum Korem. Tadi saya sudah jelaskan. Menyatakan sebagai pimpinan, tapi pimpinan kombatan. Pimpinan kombatan. Kemudian dalam perjalanannya ada juga Thomas Wapai Wanggai juga menyatakan pimpinan. Deklarasikan, dia deklarator. Sampai dengan Benny Wenda. Benny Wenda ini merupakan kumpulan, pimpinan dari kumpulan berbagai elemen di Papua yang dinyatakan secara resmi menyatu dalam United Nation Liberation Movement of West Papua. ULMWP, ya. Dan mereka sudah diakui 45 negara di Pasifik, Afrika, sekian belasan negara di Pasifik, Karibia, dan sering juga mereka muncul di PBB. Nah, jadi kalau dibilang dia representasi, sekarang apa yang Benny Wenda deklarasikan, dia adalah bagian dari representasi politik orang Papua. Setelah deklarasi Papua Merdeka yang dilakukan oleh Benny Wenda, bagaimana tanggapan dari masyarakat Papua terkait deklarasi Papua Merdeka oleh Benny Wenda? Nyatanya pasti ada masyarakat yang menyetujuinya, namun ada juga yang tidak. Seperti Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM menolak klaim tersebut
TPNPB UPM menolak mengakui Benny Wenda sebagai Presiden Sementara Negara Republik Papua Barat atau NRPB. Menurut OPM, klaim Benny Wenda sebagai Presiden Sementara Negara Republik Papua Barat adalah kegagalan ULMWP dan Benny Wenda itu sendiri. OPM juga tidak mengakui klaim terbentuknya negara Papua karena Benny Wenda melakukan deklarasi dari Inggris yang dinilai sebagai negara asing serta berada di luar wilayah hukum. OPM tidak percaya kepada Benny Wenda karena jelas-jelas Benny Wenda merusak persatuan dalam perjuangan bangsa Papua dan diketahui bahwa Benny Wenda mempunyai kepentingan kapitalis asing Uni Eropa, Amerika, dan Australia. Dan hal ini bertentangan dengan prinsip-prinsip revolusi untuk kemerdekaan bagi bangsa Papua. Selain dari masyarakat Papua, bagaimana tanggapan pemerintah Indonesia terkait deklarasi Papua Merdeka yang dilakukan oleh Benny Wenda? Ya, pastinya pemerintah menolak dan tidak setuju dengan hal ini. Bahwa deklarasi ULMWP adalah bukti telah ada atau dilakukannya perbuatan pelaksanaan, maka sesungguhnya apa yang dilakukan oleh ULMWP mendeklarasikan pembentukan negara Papua Barat di dalam negara kesatuan Republik Indonesia dan menjadi Benny Wenda sebagai Presiden Papua Barat sudah sangat jelas merupakan perbuatan makar terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Menyikapi daripada deklarasi Benny Wenda yang disampaikan melalui Twitter, saya ingin menyampaikan pada kesempatan ini, siapapun, kelompok manapun yang mengikuti daripada Benny Wenda, yang ingin memisahkan daripada negara kesatuan Republik Indonesia, kita akan melakukan tindakan tegas, siapapun dia, kelompok apapun dia, kita tidak pandang bulu. Ini kita akan menunjukkan bahwa negara kita adalah negara hukum, dan Papua adalah Indonesia. Menurut kami, Benny Wenda ini membuat negara ilusi, negara yang tidak ada sebenarnya dalam faktanya. Negara Papua, Papua Barat itu apa? Karena negara itu syaratnya ada 3 dan ada 1. Menurut Montevideo Convention syaratnya itu ada rakyat yang dia kuasai, ada wilayah yang dia kuasai. Kemudian ada daerahnya, ada pemerintahnya. Nah dia kan tidak ada tuh, rakyatnya siapa? Dia memberontak dan dia orang luar. Wilayahnya Papua kita real yang menguasai. Pemerintah dia siapa yang menguasai dia pemerintah? Orang Papua sendiri tidak juga mengakui. Jadi di dalam syarat hukum internasional ada, dia tidak memenuhi syarat Montevideo Convention. Lalu juga syarat lain yang ada di pergaulan internasional, adanya pengakuan dari negara lain masuk di dalam organisasi internasional, dia tidak ada yang ngakui. Memang didukung itu negara kecil di Pasifik namanya Vanuatu, tapi kecil lah itu. Dari ratusan negara yang besar-besar Vanuatu kan. Dan tidak masuk juga ini ke organisasi internasional, hanya disuarakan secara politik. Yang kedua, kenapa dia negara ilusi? Papua itu melalui referendum tahun 69 sudah final dan sah menjadi bagian dari negara kesatuan Republik Indonesia. Referendum bulan November tahun 69. Disahkan oleh Majelis Umum PBB bahwa Papua itu bagian sah dari Republik Indonesia. Karena itu tidak akan ada lagi, PBB itu tidak mungkin membuat keputusan 2 kali dari hal yang sama, terhadap hal yang sama. Dan Papua itu sejak tahun 69 itu tidak masuk di dalam daftar Komite 24 PBB. Komite 24 itu daftar negara-negara yang dianggap mempunyai peluang untuk mandiri, untuk merdeka. Kalau Timur-Timur dulu memang ada. Tapi Papua tidak ada, sejak tahun 69 tuh sudah habis, tidak masuk di situ, di Komite 24 itu. Dan yang lebih dari itu, Benny Wenda itu adalah seorang narapidana, seorang sudah dijatuhi hukuman pidana di sini 15 tahun karena tindakan
kriminal, tetapi lari. Sehingga dia sekarang tidak punya kewarganegaraan. Di Inggris dia tamu, di Indonesia sudah dicabut kewarganegaranya. Lalu bagaimana dia memimpin negara? Itulah yang saya katakan negara ilusi yang dia bangun. Oleh sebab itu rakyat tidak perlu terlalu takut lah. Itu kan ilusi aja. Apalagi deklarasi kemerdekaannya hanya lewat Twitter. Kenapa kita ribut dengan orang Twitter? Saya tiap hari Twitteran juga. Dan yaps, sekian video kali ini. Jika kalian ada kritik dan saran ataupun ide, serta masukan untuk apa yang akan kita bahas selanjutnya mengenai Pulau Papua, maka silakan isi di kolom komentar. Cukup sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Salam Bumi Cendrawasih, Manseren, Ifnok, Ao.